Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya Arif Kristiawan. Kita belajar tentang bahasa pemrograman Pascal, ya. Begini, ada beberapa yang sudah japri ke saya. Kesulitannya apa? Rata-rata kesulitan dari kalian itu: satu, belum memahami struktur; dua, belum hafal; dan yang ketiga, kurang teliti. Hanya itu rata-rata. Nah, di sini saya akan ulang dari awal lagi, kemudian sampai yang terakhir, yaitu belajar tentang variabel dan tipe data. Nantinya akan ada tugas yang menyesuaikan saja tugasnya. Satu lagi sebelum saya lupa, video ini agak panjang karena penjelasan mulai dari awal sampai materi yang terakhir. Karena panjang, nanti video ini akan saya upload di YouTube. Kalian tetap bisa mengakses melalui Classroom. Nanti link dari YouTube akan saya berikan di Classroom. Kenapa? Karena kalau saya letakkan langsung di Classroom terlalu besar, kapasitas Classroomnya tidak mencukupi. Karena kalau dari YouTube lebih luas lagi. Baik, kita mulai. Masih ingat yang pertama? Yang pertama adalah program AA. Kalau saya dulu menyebutnya adalah program AA. Ini adalah belajar tentang struktur program. Struktur program dari Pascal itu dimulai dengan nama program. Nah, di sini harus ditulis program, huruf kecil semua, kemudian spasi AA. AA ini adalah nama dari programnya. Nama program bisa bermacam-macam, itu terserah kalian yang memberi nama. Kemudian setelah itu diberikan titik koma. Baris pertama menggunakan uses CRT. Uses ini artinya use atau menggunakan. CRT ini adalah singkatan dari create atau membuat. Jadi artinya kalian membuat program. Berikutnya var. Var ini adalah deklarasi dari variabel. Deklarasinya adalah var, disingkat dari variabel. A, B, C ini adalah nama dari variabel. Apa itu variabel? Variabel itu adalah tempat penyimpanan sementara. Jadi sebelum kalian membuat sebuah program, kalian harus menyediakan tempat penyimpanannya dulu. Kapasitasnya, isi dari tempat penyimpanannya juga harus kalian sediakan, harus ditentukan. Di sini kita coba yang paling sederhana. Misalkan di sini variabel yang pertama kita gunakan char. Char di sini adalah karakter. Apa itu karakter? Karakter itu adalah huruf. Jangkauannya bagaimana? Huruf besar A sampai huruf besar Z. Huruf kecil A sampai huruf kecil Z. Itu adalah karakter. Termasuk juga karakter itu titik, koma, strip, garis miring, spasi. Itu termasuk karakter. Bisa dipahami? Oh iya, sip, bisa. Oke, lanjut ya. Contoh lain dari variabel. Ini saya tab. Kenapa saya tab? Ini biar mudah saja. Sebenarnya kita membuat di sini bisa, tapi jika kita luruskan tampilannya itu lebih mudah untuk dibaca. Hanya untuk itu keuntungannya, jadi lebih mudah dibaca. Misalkan di sini saya menggunakan variabel nama. Nama variabelnya adalah nama. Biar tidak bingung begini. Kemudian
tipe datanya adalah char. Oke. Nah, untuk menentukan nama, kita harus memberikan input. Input adalah masukan. Tempat penyimpanannya sudah, kemudian tipe datanya sudah, baru kita berikan input. Input ini adalah program tidak bisa mengeluarkan output jika kita tidak memberikan input. Jadi kita harus memerintahkan program agar bisa menampilkan sesuatu. Jadi ini yang paling sederhana, menampilkan nama. Kita buat inputnya. Read. Perbedaan antara read, write, dan writeln itu satu. Kalau hanya write itu nanti tampilannya adalah satu baris. Jadi ini write, maka nanti tampilannya di sini. Kemudian kalau untuk writeln, ini writeln, tampilannya nanti ada di bawahnya hasilnya. Itu perbedaannya. Kita coba yang write. Ingat strukturnya setelah write, kurung buka, petik 1, masukkan nama Anda. Petik 1, kurung tutup, jangan lupa titik koma, read, kurung buka. Di sini dimasukkan adalah nama, titik koma. Nah, apakah hanya begini? Iya. Ini adalah untuk inputnya. Sedangkan bagaimana untuk outputnya? Output itu kita juga harus memerintahkan. Read, write, nama saya adalah Nah, dari sini kita berikan koma. Petik atas 1 itu menandakan bahwa yang ditampilkan sudah cukup, sudah sesuai. Nanti akan tampil nama saya adalah tampil seperti itu. Kemudian kita berikan koma. Koma di sini adalah separator yang akan kita gunakan untuk memanggil hasil dari input. Inputnya apa tadi namanya? Hah? Nama. Iya, inputnya adalah nama. Jadi kita tinggal ketik nama, kurung tutup, writeln. Sudah selesai. Apa perbedaan read dan writeln? Sebenarnya sama. Kalau read itu nanti tanpa kita menekan enter, dia akan langsung terbaca. Sedangkan kalau writeln kita harus melakukan tekan enter dulu, baru nanti dia akan membaca. Kita coba bagaimana hasilnya sekarang. Coba run. Line kolom 1 compile error. Menemukan ini ya. Nah, kalau ada kesalahan seperti ini, sudah ada penjelasannya itu. Yang salah ada di mana? Ada di line 10 kolom ke-7. Line 10 kolom ke-7 itu yang salah. Apanya yang kurang? You forgot to close your parenthesis. Jadi kamu lupa untuk menutup struktur kamu. Kita coba. N ya, END. Maaf, enter.
E. Nah, di sini ada N. Tinggal tekan saja N. Kita coba apakah kita jalankan masih berhasil? Masih kurang. Ayo kita cari mana yang salah. Oh, yang salah adalah di sini, di bagian sini belum ada petik 1. Lah, karena kurang teliti. Ada struktur yang kurang. Sudah? Kita coba sekarang. Jalankan. Compile sukses. Lancar kan? Oke, masukkan nama Anda. Misalkan saya masukkan nama Anda siapa? Saya mikir ini, namanya siapa? Nama saya adalah Arif Kristiawan. Tadi kan ingat ada perintah read ya. Pada saat kita tekan enter, maka dia akan melakukan read. Nama saya adalah A. Loh, kok A? Iya, karena tadi di outputnya ada readlen. Untuk memunculkannya harus tekan enter. View console complete. Oke. Nama saya adalah A. Ada yang salah? Iya. Kita kembali ke konsol. Nggak usah khawatir ya. Ingat, karakter tadi adalah yang kita minta. Sekarang nama kita coba rubah menjadi string. Apa yang terjadi? Yang kita rubah hanya tipe datanya saja. Kita jalankan sama Arif Kristiawan. Hasilnya nama saya adalah Arif Kristiawan. Nah, dengan begini kalian bisa tahu apa perbedaan antara tipe data char atau char dengan tipe data string. String tipe datanya bisa membentuk sebuah kata, sedangkan char itu hanya karakter. Ingat, karakter ya, bukan kata. Bisa dimengerti? Sip. Sekarang kita coba lagi. Kita kembali ke konsol. Oh ya, satu lagi. Ini gambar yang ini namanya script ya. Kalau yang tadi untuk menjalankan itu sebenarnya adalah run perintahnya. Tetapi di sini gambarnya seperti play, kita tekan saja play, tidak apa-apa. Ini adalah hasilnya yang namanya adalah output yang itu tadi, oke? Baik. Paham ya? Dari perbedaan antara char dan string. Sekarang kita coba untuk membuat sebuah program sederhana yang kemarin kalian buat, yaitu tentang penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Bagaimana? Ada kesulitan dengan itu? Nggak dengar saya? Ada kesulitan enggak? Oh, nggak ada. Oh, hebat kalau nggak ada. Oh, sulit. Oh, nggak ada yang sulit ya. Dalam bahasa pemrograman itu yang kita butuhkan cuma satu, logika. Logikanya kita bagaimana kita terapkan di bahasa pemrograman. Itu penerapannya itu dinamakan algoritma. Jadi secara kasar, algoritma itu bisa dikatakan resep dari sebuah makanan. Makanan itu adalah hasilnya. Play itu adalah prosesnya. Play atau run adalah prosesnya. Jadi
kalian di sini adalah membuat resep atau algoritmanya untuk membuat program sebagai hasil outputnya. Bisa dimengerti atau masih bingung ini? Pelan-pelan ya, karena ini memang awal buat kalian, yang mana sebenarnya ini materi di kuliah, tapi karena sudah kurikulumnya berubah dimasukkan di SMA. Kenapa? Agar tingkat kecerdasan anak SMA meningkat. Sip. Oke, kita lanjutkan. Kita close. Kita buat baru dengan perkalian. Masih ingat ya perkalian? Tapi perkalian itu adalah membutuhkan 3 variabel, betul. Membutuhkan 3 variabel. Variabel yang kita gunakan A, B, dan C. A itu untuk inputnya, B untuk inputnya, C adalah untuk output. Oke, sekarang kita rubah. Sedikit kita modifikasi. Kalian masih ingat di waktu kelas SD, waktu kalian masih SD, kalian diajari tentang rumus mencari luas persegi panjang. Masih ingat kan? Apa rumusnya? Jawab. Betul, rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, kita rubah variabelnya. Variabel panjang 1, variabel panjang 2, variabel lebar 3, variabel luas. Tetap sama kan? A, B, C. Hanya beda nama. Logikanya sama, hanya beda nama. Kita coba ya. Kita buat luas segi 4. Ini adalah nama programnya. Luas segi 4. Programnya file titik pas. Oke. Langsung dibuatkan sebenarnya. Jadi setelah itu kita sebenarnya tidak perlu lagi membuat dari awal. Jadi kita tinggal menentukan satu variabelnya saja. Kita tidak usah otak-atik yang lainnya. Semua yang berwarna biru itu berasal dari sistem. Yang berwarna putih itu adalah kita yang mengetik, juga sistem, ada perintahnya. Komentar itu adalah apa yang akan ditampilkan. Sekarang kita buat variabelnya. Var panjang, kecil-kecil saja biar enak. Var panjang titik 2 integer. Kenapa pakai integer? Karena yang akan kita gunakan adalah angka. Ingat ya, kalau angka kita pakai integer atau long in. Long in itu adalah long integer. Yang membedakan adalah jangkauannya. Kemudian panjang, lebar sama dengan integer juga. Kemudian luas sama dengan integer. Loh, Pak, kok penulisan variabelnya berbeda? Ingat kembali lagi, variabel itu adalah deklarasi. Apa yang harus kamu deklarasikan itu ada di variabel. Apa itu deklarasi? Tidak tahu deklarasi. Siapa guru bahasa Indonesia? Malu-maluin deklarasi tidak tahu. Ya, deklarasi itu adalah menjelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Namanya.
Jadi kita melakukan penjelasan dari deklarasi, mendeklarasikan apa yang dibutuhkan oleh sebuah program. Nah, pendeklarasiannya itu ada di variabel. Jadi kebutuhan apa saja dalam sebuah program dideklarasikan atau dijelaskan di variabel. Apa itu penjelasannya? Mulai dari nama dan tipe datanya. Itu. Bentuknya kok berbeda? Iya. Jadi terserah kalian. Kalian bisa membuat panjang, koma, lebar, koma, luas. Titik 2 integer. Dengan seperti ini, panjang titik 2 integer, lebar titik 2 integer, luas titik 2 integer, itu sama. Tidak ada yang berbeda. Kenapa kok saya buat begini? Biar ada perbedaannya aja. Kalau yang kemarin adalah A, B, C. Sekarang panjang ke bawah, lebar dan luas. Ini biar membuka wawasan kalian bahwa cara mendeklarasikan sebuah program itu banyak cara. Tergantung kita. Tergantung dari logika kita. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya di dalam begin awal kita buat input. Input itu masukan. Right? Petik, masukkan nilai panjang. Kita pakai readline ya. Readline panjang. Kenapa kok readline panjang? Karena biar masuk di dalam variabel panjang. Kemudian write lagi, masukkan nilai lebar sama dengan baru kita masukkan rumusnya. Kalau inputnya sudah selesai, baru kita masukkan rumusnya. Rumus dari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Seperti di awal, untuk rumus perkalian adalah dibalik. Jawabannya dituliskan dulu. Berarti luas titik 2 sama dengan panjang asterik. Asterik ini adalah perwakilan simbol untuk perkalian kali lebar titik koma. Saya agak ke bawah ya biar tahu, biar mudah untuk menjelaskannya. Baru kalau sudah selesai kita tulis rumusnya, kita buat outputnya. Outputnya sama saja kita buat write luas dari segi 4 adalah ingat, yang ini dipanggil adalah luas. Kemudian read. Penjelasannya begini. Write pada baris ke-9 dan baris ke-10 adalah inputan. Baris ke-12 adalah rumus luas persegi panjang. Baris ke-14 itu adalah untuk menghasilkan outputnya. Nah, untuk menjalankan hasil dari program ini, kita tinggal tekan play atau run. Compile sukses. Kita masukkan nilai panjang 4.
Saya masukkan angka 4. Nah, masukkan nilai lebar 4 sama 6. Setelah kita tekan enter nanti, rumus akan dijalankan. Secara langsung akan menghasilkan memanggil yang bawahnya, yaitu outputnya. Luas dari segi 4 adalah 24. Begitu. Bagaimana ini? Apakah masih bingung atau tambah bingung atau gak ngerti belas? Bagaimana? Ngerti? Hebat. Sebenarnya kalian bisa belajar Pascal ini di YouTube itu sangat banyak. Skrip-skripnya juga sangat banyak. Sangat banyak, luar biasa banyaknya. Atau kalian juga bisa di Android. Android itu ada tutorial Pascal. Jadi belajar di Pascal di situ. Ada. Dan satu lagi, ini adalah output ya. Hasilnya ini adalah outputnya. Bagaimana? Bingung tidak? Bingung? Enggak lah, insya Allah enggak. Saya yakin kalian bisa kok. Oke? Nah, sekarang tugas. Tugasnya kalian buat satu program. Saya tidak ngasih tahu sama sekali skripnya. Kalian buat skrip sendiri. Hasilnya dilihat sendiri. Jika bingung, kalian bisa menggunakan video ini untuk mengulang-ulang, diulang-ulang untuk bisa mengerti. Tugasnya yaitu membuat sebuah program mencari luas segitiga. Luas segitiga itu bagaimana? Rumusnya rahasia. Kalian cari sendiri, kalian ingat-ingat sendiri. Oke? Masih ada yang ditanyakan, Pak? Silahkan nanti kalian japri saya ya. Dan satu lagi, jika kalian ada error compiling, di bagian bawahnya itu ada petunjuk yang harus kalian baca. Seperti yang tadi saya membuat program, ada errornya. Itu namanya manusia, pasti ada yang kurang strukturnya. Struktur dari Pascal itu pasti ada yang kurang. Mungkin ada yang kurang titik koma, mungkin ada yang kurang petik, atau mungkin yang lain ya. Jadi dibaca dari atas ke bawah, ada petunjuknya sudah. Itu line berapa yang salah, kolom berapa yang salah. Oke? Paham? Sip. Jangan lupa tugasnya membuat sebuah program dengan nama luas segitiga. Oke? Sip. Untuk sementara saya akhiri. Agak panjang, nanti saya upload di YouTube. Silahkan setelah ngakses YouTube, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng. Celing. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.